Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Hedonisa dengan NIM 2510221028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pendidikan agama yang diajar oleh dosen kami yaitu Dr. Izarman MAG. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu tentang fungsi sholat dalam aspek toharoh dan tazkiyah bagi kesehatan fisik dan mental. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sholat juga memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kebersihan, kesehatan fisik, serta kesehatan mental. Oleh karena itu, presentasi ini, saya dan teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sholat tidak hanya bernilai spiritual, tapi juga memberikan dampak positif bagi kualitas hidup seseorang. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang dari proyek ini. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, salat juga memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Sebelum salat, seorang muslim diwajibkan bersuci atau melakukan toharoh, seperti berwudu dan menjaga kebersihan diri. Kebiasaan ini membantu membentuk pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, salat juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Melalui zikir dan doa, salat dapat memberikan ketenangan hati, mengurangi stres, dan meningkatkan kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, masih banyak orang yang memandang salat hanya sebagai rutinitas ibadah tanpa memahami manfaat bagi kebersihan dan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk mengkaji dan memahami fungsi salat dalam aspek waroh dan tazkiyah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental bagi semua pembacanya. Baiklah, selanjutnya kita masuk saja kepada penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nova Subihi dengan NIM 1058. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan pelaksanaan proyek dan permasalahan pada proyek. Tujuan pelaksanaan proyek. Proyek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dan mempraktikkan langsung fungsi salat dalam menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai taharah sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang islami. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membuktikan peran salat dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan jiwa. Mahasiswa diajak untuk merasakan, mendokumentasikan dampak positif salat terhadap psikologis, ketenangan batin, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya sholat, tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar bagi kesehatan fisik dan mental. Permasalahan proyek. Yang pertama, bagaimana seharusnya pelaksanaan taharah atau bersuci yang benar sebelum sholat agar menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pemahaman dan pelaksanaan taharah serta fungsi sholat dalam menjaga kesehatan jiwa. Yang ketiga, tindakan atau solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sholat sehingga fungsi taharah dan tazkiyah dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik seperti wudhu dan mandi wajib tidak hanya menjadi syarat sah salat, tetapi memiliki manfaat untuk kesehatan kulit. Yang kedua ada konsep tazkiyah. Tazkiyah al-nafs adalah proses penyucian jiwa dari hal-hal buruk serta upaya mendekatkan diri kepada Allah. Salat menjadi sarana utama dalam proses ini karena mampu memberikan ketenangan batin dan dapat mengurangi stres. Jadi inti dari konsep untuk proyek kami ini terdapat dua, ada konsep fisik yaitu taharah, menjaga kebersihan badan, dan konsep tazkiyah yaitu menjaga ketenangan jiwa. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang metode bagaimana pelaksanaan proyek. Adapun metodenya yang pertama adalah diskusi. Metode diskusi dilaksanakan dalam kelompok untuk mengkaji teori dan konsep sholat, toharah, dan tazkiyah secara bersama-sama. Setiap anggota kelompok menyumbangkan pemahaman dan pengalaman pribadi mengenai praktik sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendiskusikan teman-teman tersebut secara ilmiah berdasarkan referensi Al-Quran dan hadis. Itu wawancara ini dilakukan terhadap beberapa narasumber, diantaranya tokoh agama, dosen, staf, security, pegawai kebersihan, dan marbot Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas untuk memperoleh data dan pandangan nyata tentang pemahaman serta pelaksanaan sholat terkait fungsi toharo dan tazkiyah. Hasil wawancara didokumentasikan dalam bentuk video sebagai bukti pelaksanaan proyek. Adapun video yang didokumentasi dilakukan untuk merekam seluruh rangkaian kegiatan proyek, mulai dari profesi diskusi, proses-proses diskusi dan wawancara, sehingga praktik langsung pelaksanaan taharah dan sholat. Video disusun secara sistematis dan diedit menjadi karya yang informatif dan edukatif sebagai iuran utama proyek ini. Adapun nanti fotonya didokumentasikan, dilakukan untuk mengabdikan momen-momen penting dalam pelaksanaan proyek, termasuk praktik wudhu, sholat berjamaah, dan kegiatan diskusi. Foto-foto tersebut nanti dilampirkan sebagai bukti visual dalam proyek. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdul Rashid Arhab dengan NIM 2510 221065. Di sini saya akan menjelaskan yaitu lanjutan dari materi mengenai pembahasan 1 dan 2, yaitu hasil kuesioner dan pembahasan 2.1 frekuensi berwudu sebelum sholat. Seperti kita lihat di sini bahwa hasil dari 2.1 ini berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan kepada 23 responden, sebagian besar mahasiswa sudah memiliki kebiasaan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Sebanyak 65,2% atau 15 orang menjawab selalu berwudu. Kemudian 30,4% atau 7 orang menjawab sering berwudu, dan hanya 4,3% atau 1 orang yang menjawab kadang-kadang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sudah memahami pentingnya wudhu sebagai syarat sah sholat dan sebagai bentuk menjaga kebersihan diri. Kebiasaan berwudhu juga menunjukkan adanya kesadaran dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu 2.2 tingkat toharoh. Pada diagram kedua terlihat tingkat pemahaman responden mengenai toharoh. Hasil menunjukkan bahwa 69,6% atau 16 responden merasa cukup memahami konsep toharoh, sedangkan 30,4% atau 7 responden menyatakan sangat memahami. Tidak ada responden yang merasa tidak memahami. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai toharoh. Namun, karena sebagian besar masih berada pada kategori cukup paham, maka masih ada peluang untuk meningkatkan pemahaman agar tidak hanya mengetahui teori, tapi juga menerapkannya dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Intan Pratiwi dengan nomor BP 1059. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek mata kuliah agama yang berjudul fungsi salat dalam menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat taharah, serta menjaga kesehatan jiwa atau mental tazkiyah dalam kehidupan. Pada presentasi ini, tugas saya adalah menjelaskan hasil pembahasan dari pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, yaitu mengenai frekuensi pelaksanaan salat 5 waktu serta manfaat salat bagi kesehatan mental. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami lakukan, untuk pembahasan yang pertama atau pertanyaan nomor 3, yaitu frekuensi pelaksanaan salat 5 waktu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sekitar sebanyak 69,6% atau
16 responden menyatakan selalu melaksanakan sholat lima waktu. Sedangkan 30,4% atau 7 responden menyatakan sering melaksanakan sholat lima waktu. Jadi tidak ada responden yang menjawab jarang ataupun tidak pernah. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan kewajibannya, yaitu sholat. Sholat lima waktu tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sholat yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga ketenangan hati dan keseimbangan spiritual, terutama di tengah berbagai aktivitas dan tekanan yang dihadapi mahasiswa di dunia perkuliahannya. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai pertanyaan nomor 4, mengenai manfaat salat bagi kesehatan mental. Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 65,2% atau 15 responden sangat merasakan manfaat salat bagi kesehatan mental mereka, sedangkan 34,8% atau 8 responden cukup merasakan manfaat tersebut. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa seluruh responden merasakan dampak positif salat terhadap kesehatan mental mereka. Hal ini menunjukkan bahwa salat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan jiwa dan mengurangi stres. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan konsep tazkiyah atau al-nafs atau menyucikan jiwa. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan khusyuk, ia akan merasa lebih dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati menjadi lebih tenang dan mampu menghadapi berbagai permasalahan dengan lebih baik. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan mengenai hasil pembahasan pertanyaan responden dari nomor 4, nomor 3 dan 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arul Hasari dengan NIM 2510221070. Pada tugas ini saya bertanggung jawab membahas hasil kuesioner pembahasan nomor 5 dan 6 tentang pentingnya salat dan menjaga kebersihan serta ketepatan waktu dalam melaksanakan salat. Pada pembahasan nomor 5, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 82,6 responden sangat setuju dan 17,4 responden setuju bahwa salat berperan penting dalam menjaga kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden memahami bahwa kebersihan merupakan bagian penting dari ibadah. Melalui wudu dan menjaga kebersihan tempat salat, seseorang juga dibiasakan untuk hidup lebih bersih dan teratur. Selanjutnya pada pembahasan nomor 6, sebanyak 69,6 responden menyatakan kadang-kadang mereka tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Sedangkan 30,4 responden menyatakan sering tepat waktu dan terkadang berjamaah. Nah, data ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk melaksanakan sholat sudah cukup baik. Namun, kedisiplinan dalam menjalankan yang tepat waktu itu masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya sholat dan kebersihan. Namun, diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan sholat tepat waktu, agar nilai-nilai kedisiplinan yang diajarkan dalam ibadah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai pembahasan nomor 5 dan 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Rizkula Ayat dengan NIM 2510221042. Di sini saya akan membacakan hasil kuesioner dan pembahasan pada bagian kelima dan keenam. Pada bagian kelima yaitu persepsi tentang pentingnya sholat dalam menjaga kebersihan. Pada pernyataan ini, sebanyak 82,6% atau 19 responden menyatakan sangat setuju bahwa sholat berperan penting dalam menjaga kebersihan, dan 17,4% atau 4 responden menyatakan setuju. Dengan kata lain, seluruh responden atau 100% setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan mahasiswa bahwa sholat dan kebersihan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kesadaran ini merupakan landasan yang kuat bagi terbentuknya perilaku hidup bersih.
Nura Livia menegaskan bahwa Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah. Setiap kali seorang muslim berwudu dan membersihkan tempat sholatnya, ia secara tidak langsung sedang melatih diri untuk hidup bersih dan rapi. Allah Subhanahu wa taala bahkan secara tegas menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini menunjukkan bahwa kebersihan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian yang keenam, yaitu tentang ketepatan waktu dalam melaksanakan sholat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 69,6% atau 16 responden menyatakan kadang-kadang tepat waktu dalam melaksanakan sholat, sedangkan 30,4% atau 7 responden menyatakan sering tepat waktu dan kadang berjamaah. Data ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kegiatan mahasiswa lainnya. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat tepat waktu merupakan bentuk disiplin spiritual yang melatih seorang muslim untuk mengutamakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan duniawi. Penanaman kesadaran ini perlu terus diperkuat agar mahasiswa semakin mampu mengatur waktu dengan baik antara kewajiban ibadah dan kewajiban akademik. Di sini saya akan menyampaikan hasil kuesioner dan pembahasan pada bagian ke-9 dan 10. Pada bagian ke-9, pentingnya sholat berjamaah bagi kehidupan sosial. Pada bagian ini, kita membahas tentang pentingnya sholat berjamaah dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 73,9% atau 17 responden menyatakan sangat setuju bahwa sholat berjamaah memiliki nilai penting dalam kehidupan sosial. Kemudian 21,7% responden menyatakan setuju dan hanya 4,3% yang kurang setuju. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah memahami bahwa sholat berjamaah tidak hanya berkaitan dengan ibadah secara individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Sholat berjamaah mengajarkan nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kedisiplinan. Saat sholat, semua orang berdiri sejajar tanpa membedakan status sosial, sehingga menumbuhkan rasa kesetaraan. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kekompakan dan keteraturan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam ibadah, termasuk sholat berjamaah, cenderung memiliki kepercayaan diri dan kemampuan sosial yang lebih baik. Pada bagian ke-10, yaitu tingkat pemahaman konsep tazkiyah atau penyucian jiwa. Selanjutnya, kita membahas tentang tingkat pemahaman konsep tazkiyah atau penyucian jiwa. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 56,5% responden sangat memahami konsep ini, 39,1% cukup memahami, dan hanya 4,3% yang kurang memahami. Artinya, lebih dari 95% responden sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai tazkiyah. Tazkiyah sendiri merupakan proses penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, kecemasan, dan kegelisahan. Dalam Islam, tazkiyah menjadi salah satu tujuan utama ibadah termasuk sholat. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan khusyuk, sebenarnya ia sedang membersihkan jiwanya dari sifat-sifat negatif. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Quran bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik tentang tazkiyah akan berpengaruh pada perilaku seseorang menjadi lebih baik dan lebih terarah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan sholat dan toharoh. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental seperti menenangkan hati dan mengurangi stres. Sementara itu, toharoh berperan penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sholat dan toharoh, di mana masih menghadapi beberapa hambatan, terutama karena kesibukan dan kurangnya waktu. Selain itu, sholat berjamaah juga terbukti memberikan manfaat sosial, yaitu mempererat hubungan dan persaudaraan antar mahasiswa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sholat dan toharoh memiliki manfaat yang menyeluruh, baik dari aspek spiritual, mental, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah dan pengelolaan waktu. Sementara pihak kampus dapat memberikan dukungan melalui fasilitas dan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah. Diskusi pertama dilakukan pada tanggal 21 bulan Mei 2026 yang membahas tentang mengenai wawancara siapa responden
yang diwawancara dan bagaimana sistem wawancaranya, dan tentang pembuatan laporan akhir proyek. Diskusi kedua dilakukan pada tanggal 1 bulan Juni 2026, yaitu melakukan wawancara dengan responden, yaitu mahasiswa Universitas Andalas angkatan 2025 di perpustakaan. Selanjutnya, diskusi ketiga dilakukan pada tanggal 2 bulan 6 tahun 2026, yaitu berdiskusi mengenai hasil wawancara dan mengolah hasil kuesioner serta pembuatan akhir proyek, laporan akhir proyek.